Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal menjawab beberapa komentar yang sudah pernah kalian tanyakan sebelumnya. Bagaimana cara membuat thumbnail untuk video YouTube course. Nah, di sini untuk membuat thumbnail, sebenarnya untuk hal editing itu, foto maupun video itu berdasarkan kreativitas masing-masing ya. Tapi saya di sini bakal menunjukkan dasar-dasarnya bagaimana cara menghasilkan thumbnail yang berkualitas dengan cara yang gratis. Di sini kita bisa mencontek dulu channel-channel course yang populer. Nah, seperti di channel course ini, di sini mereka membuat thumbnail mirip-mirip. Kalian bisa perhatikan ini thumbnail satu dan thumbnail lainnya. Ini mirip. Ini menguntungkan bagi mereka di mana penonton akan lebih familiar terhadap thumbnail yang tayang di beranda YouTube mereka. Jadi, ketika melihat thumbnail, orang-orang sudah bisa menebak bahwasannya ini adalah video dari channel si Polan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian ingin menelusuri channel lain, ini sebenarnya juga menerapkan sistem yang sama ya. Tanpa kita sadari, misal di sini saya cari Miao Au. Channel-channel besar itu biasanya thumbnailnya itu sama terus gitu. Nggak sama persis, tapi sama terus antara satu dan yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, di mana di sebelah kanan di sini ada foto atau tokoh utama. Nah, di sini juga terdapat tokoh utama yaitu orang yang mengucapkan course. Kemudian di sebelahnya sini ini ada sedikit diskriminasi dari video yang akan ditampilkan. Nah, karena di sini video course, maka bakal diambil course yang kira-kira paling menarik untuk dilihat oleh penonton. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka mendesain thumbnail sebegini rupa sehingga tampilannya menjadi lebih menarik? Yang pertama sekali yang harus kita cari adalah foto ya. Kita akan membuat foto atau mendesain gambar, otomatis kita membutuhkan foto yang berkualitas. Karena di sini kita akan membuat thumbnail untuk video course, maka foto yang kita cari itu harus sesuai dengan course yang diucapkan di dalam video tersebut. Saya bakal contohkan langsung. Di sini misal saya akan membuat thumbnail dari course Roswell Original Photoshoot. Oke, kita telusuri dulu. Nah, di sini ada beberapa situs ya seperti alami.com. Untuk di situs alami.com, ini fotonya tidak ada yang gratis, alias semuanya itu berbayar ya. Di sini kalian bisa cari siapa saja, JFK, maka bakal muncul nih foto dari JFK. Dan foto yang tersedia di sini ini memiliki kualitas yang original, bisa dibilang original, tapi kita tidak bisa mendownloadnya secara gratis. Misal saya ambil salah satu fotonya yang mana kira-kira yang paling menarik. Yang ini saja ya, kita coba, kita klik fotonya. Nah, maka di sebelah kanan sini ini bakal muncul harganya nih. Nah, kalian bisa lihat ada $19 untuk personal use, kemudian ada tipe-tipenya lagi nih, $49, $69, dan bahkan ada yang hampir $200 ini harganya untuk satu photoshoot. Dan di sini di website Ceylon ini kita tidak boleh mendownload foto ini seperti di website yang lain karena di sini fotonya sudah langsung dikasih watermark. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan alaminya, tulisan kecil ini adalah watermark dari website ini. Nah, di situs berikutnya di sini kalian bisa mengunjungi situs Fine Art America. Nah, kalian coba lihat di sini di Fine Art America. Di sini kalian bisa mendownload fotonya dengan gratis. Meskipun ini bukan kualitas yang original, tapi gambar yang dihasilkan itu sudah cukup bagus. Misal saya cari di sini Roswell, enter. Kemudian kita tunggu loading pack. Nah, ini dia bakal muncul foto-foto yang berhubungan dengan Roswell. Kalian bisa cari aja kira-kira foto mana yang bagus sebagai thumbnail kalian. Nah, coba kita buka gambarnya. Nah, ini foto yang saya download dari Google tadi ya, Roswell. Nah, di sini ada foto yang serupa nih di Fine Art America. Ini dia. Ini fotonya kan sama nih. Kita coba klik. Kita coba lihat di sini juga ada harganya ya, $18, $10, $38, dan ada banyak jenisnya di sini. Kalian bisa download sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi di situs ini kita bisa download langsung. Klik kanan, kemudian klik simpan sebagai gambar, enter. Kalau di Android kalian tinggal klik tahan lalu download gambar. Coba kita refresh. Ini nama filenya Teddy Roosevelt ya. Coba kita buka lagi Teddy Roosevelt. Nah, ini dia fotonya. Nah, coba kalian lihat fotonya sudah jelas. Di sini tampilannya pertama lebih besar dan lebih HD ketimbang foto yang kita download dari Google tadi. Ini kalau dari Google kan fotonya kecil seperti ini. Kalau untuk bahan editing masih boleh lah ya. Tapi kalau untuk thumbnail ini kualitasnya jelas sangat buruk. Nah, jadi saya sarankan kalian untuk mendownload fotonya di fineartamerica.com. Nanti semua link atau situs yang saya gunakan untuk membuat foto thumbnail ini bakal saya taruh di komentar. Jadi di satu link itu kalian bisa mengakses semua link yang saya gunakan di dalam video ini. Nah, misalnya di sini saya menggunakan Roswell yang seperti ini ya.
Yang harus kita perhatikan di sini adalah potongan dari gambarnya. Ini kalau ini sih sudah mantap ya, karena di sini ada lengkungannya. Yang jangan seperti ini ya. Yang jangan foto kiri kanannya ada yang bagian terpotong seperti ini. Kalau ada bagian yang terpotong, ini bakalan sangat sulit untuk disamarkan dengan background belakang. Jadi kalau seperti ini fotonya nanti kita bisa geser ke samping sini pas editing fotonya, dan ini bakal kita kosongkan ke sebelah sini untuk mengisi teks. Nah, misalnya di sini saya sudah cocok dengan foto yang ini. Ini saya hapus dulu foto yang sebelumnya saya download. Kita delete, kemudian kita masuk ke remove background. Oke, di sini saya bakal kasih tahu, kalian juga bisa mengunjungi Pinterest ya. Syaratnya kalian harus punya akun dulu nih untuk membuka website Pinterest ini. Kalau tidak punya akun gampang, untuk membuat akunnya kalian hanya perlu menghubungkan akun Facebook kalian atau login menggunakan akun Gmail kalian. Tinggal dihubungkan saja maka akun pun sudah tercipta. Misal di sini saya login menggunakan akun Facebook saya, Asrul Bennington. Setelah saya hubungkan dan saya pun sudah berhasil masuk ke website ini. Nah, di sini kita tinggal cari aja nih. Kita ke beranda dulu, kita balik, kita cari misalnya di sini Roosevelt. Kita cari Roosevelt. Nah, maka bakal muncul nih foto-foto si Roosevelt. Nah, kalau kita perhatikan di channelnya Course ini, dia banyak menggunakan foto yang lebih hidup, di mana fotonya sudah berwarna. Nah, di sini kalian juga bisa mendapatkan foto berwarna. Kalian cari aja, misalnya di sini Roosevelt ini sudah berwarna, kemudian ada banyak sekali lah, nanti kalian cari aja. Bahkan gambarnya pun sudah sangat jelas di sini ya. Untuk mendownloadnya itu kita tinggal klik aja, kita cari dulu fotonya. Misal saya cari, tinggal kita klik di titik 3 ini, lalu kita klik unduh gambar. Ini gambar yang diberikan juga sudah memiliki kualitas yang bagus. Kita ke File Manager lagi dan kita lihat tadi file downloadnya Theodore Roosevelt JPEG. Oke, ini dia. Coba kita lihat. Oke, ini foto yang tadi ya. Berarti yang ini. Nah, ini dia. Ini adalah foto si Roosevelt. Kalian bisa lihat sendiri, ini fotonya lumayan terang kan, lumayan bagus ketimbang foto yang dari Google. Nah, fotonya juga berwarna ya. Oke, selesai untuk cara mendownload gambar. Sekarang kita masuk ke tahap menghapus background. Ini fotonya saya hapus dulu. Yang pertama, delete. Ini adalah foto yang akan kita edit nanti. Selanjutnya kita masuk ke website remove background. Kita masuk ke website remove background. Kemudian kita bakal menghilangkan background dari si Theodore Roosevelt ini. Kita ke upload image. Lalu kita masukkan gambar yang tadi. Oke, selesai. Backgroundnya sudah dihilangkan. Sekarang kita tinggal klik download saja. Oke, ini dia. Nah, ini yang belum dihapus backgroundnya dan ini yang sudah dihapus. Nah, kita hapus saja nih satu. Kita hanya perlu satu foto. Kita delete. Nah, menyisakan yang satu yang sudah dihapus backgroundnya. Selanjutnya kita buka canva.com untuk mengedit gambar. Aplikasi Canva ini juga tersedia di Play Store. Jadi kalau kalian ingin mengeditnya dari Android, itu juga bisa, tapi kalian juga bisa mengeditnya di desktop dengan cara membuka canva.com. Langsung saja di sini kita klik buat desain, lalu kita tentukan ukurannya 1920 kali 1080 pixel. Kita klik, kemudian kita masukkan gambar ke unggah, kemudian unggah file, kemudian kita masukkan gambarnya. Gambar si Theodore Roosevelt tadi ya. Kita taruh dulu gambarnya. Oke, ini dia sudah muncul. Sekarang kita perbesar. Kita perbesar seperti ini. Nah, ini tadi nih yang saya jelaskan ya. Usahakan fotonya itu tidak ada potongan seperti ini. Kalau ada potongan seperti ini, ini kelihatan kurang rapi gitu guys ya, karena ada berkas yang terpotong. Kalau yang sebelah sini ini masih bisa kita gempetkan. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang sebelah sini, ini agak sulit untuk digempetkan. Kira-kira jadinya seperti ini. Kemudian kita tinggal ganti backgroundnya. Kita klik ke warna. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan warna hitam ini masih kelihatan ya potongan gambarnya. Nah, kita gunakan saja warna latar belakang yang lebih kontras, yang lebih pro maksud saya ya. Kita klik yang ini, yang ini, yang ini. Nah, yang inilah, yang ini lebih cocok ya. Oke, selanjutnya kita bakal tulis quotes yang populer dari si Theodore Roosevelt ini. Langsung saja kita buka quotes.thefamouspeople.com. Kemudian kita cari quotesnya Roosevelt. Kemudian kita cari nih quotes dia kira-kira yang paling menarik yang mana. Tapi saya sarankan quotes-nya itu ya tidak perlu yang terlalu panjang gitu. Cari quotes yang sederhana saja supaya teksnya tidak terlalu panjang. Ini dia. Kita klik. Nah, kita tinggal cari nih quotes si Roosevelt ini. Oke, ini dia. When you play hard, play hard. When you, kita salin.
kemudian masuk lagi ke Canva, kemudian kita tambahkan teks ya. Kita pergi ke teks ini, lalu kita tambahkan judul, langsung kita pastekan, tempel. Nah, sekarang kita perkecil dulu nih. Kita perkecil dulu. Kemudian gambarnya kita atur nih ya. Kita di play hard sini. Ini kita hapus, enter. Kemudian ini kita hapus, kita enter. Kemudian hapus, enter. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita perbesar dulu. Nah, kita buat di tengah, sudah presisi seperti ini. Sekarang kalau kalian ingin mengganti fontnya supaya lebih cakep mungkin menurut kalian, kita tinggal ganti, klik di sini. Klik di sini lalu kita cari font yang kira-kira yang bagus. Nah, oke, mungkin seperti ini saja. Kalau kita lihat di channelnya course ini mereka ada membuat seperti background ya di masing-masing kata-kata. Kalian bisa lihat di sini ada background merahnya lagi di belakang kata-kata ini. Nah, ini berlaku untuk semua video. Nah, itu juga bisa kita buat di sini dengan cara pergi ke elemen. Kalau di sini mereka membuat background berwarna merah untuk di belakang tulisannya. Nah, di sini kita biar nggak sama persis, kita ganti ke warna biru saja ya. Kita klik ke elemen, kemudian cari coretan biru, enter. Oke, ini dia sudah muncul coretan biru. Kita klik saja salah satu. Ini kita perbesar dulu. Kita bakal sensor di bagian kata-kata tertentu. When you play hard. Oke, di sini saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sensor satu lagi. Tadi kita sudah memilih yang ini ya. Biar nggak sama persis, kita cari yang mode lain lagi nih. Yang ini sudah, sekarang kita pilih yang model, nah seperti ini. Ya elah, ini mouse-nya kurang support guys ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau kalian lihat, sudah mirip-mirip dengan yang ada di channel course. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita unduh. Kita klik di menu bagikan, kemudian unduh, lalu klik unduh. Oke, ini dia lagi diunduh. Formatnya PNG. Oke, ini dia. Oke, sudah selesai, langsung saja kita tampilkan dalam folder, dan ini dia foto yang sudah kita edit. Nah, kira-kira jadinya seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, seperti itulah caranya membuat foto thumbnail sederhana untuk video course yang kalian upload ke YouTube. Terima kasih sudah datang di channel ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan berikan komentar terkait video ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.